setelah didahului dengan hujan lebat pagi tadi, dan juga didahului dengan dinamika yang tidak kalah lebatnya, hari ini kita rayakan, kita peringati Harlah 100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama sebagai Nahdlatul Ulama yang satu. Alhamdulillah, sebagaimana disepakati oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak Agustus 2025 di dalam rapat gabungan yang digelar, bahwa peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama kali ini mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. Kenapa mengawal Indonesia merdeka? Karena visi dan idealisme Nahdlatul Ulama sama dan sebangun dengan visi dan idealisme proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah visi dan idealisme itu? Yaitu untuk berjuang membangun peradaban yang lebih mulia bagi seluruh umat manusia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan bahwa kita semua sebagai bangsa, sebagai negara harus ikut serta menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua itu adalah rumusan yang merupakan wujud dari visi dan idealisme yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, yang ditetapkan ketika didirikan Nahdlatul Ulama dan kemudian dimanifestasikan di dalam wujud negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi Qorek membacakan surah An-Nur ayat 35. Allah nur samawati wal ard. Mathaluhu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dalam berbagai kesempatan saya gemar membuat tamsil. Apabila Nahdlatul Ulama itu adalah misbah yang ingin menyinari sekitar, maka miskatnya adalah Indonesia. Maka tidak mungkin, tidak bisa kita berpikir tentang Nahdlatul Ulama kecuali pada saat yang sama kita berpikir dan bertindak tentang Indonesia. Maka semangat yang ingin kita serukan pada kesempatan peringatan Harlah 100 tahun Nahdlatul Ulama ini, satu abad perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama tidak pernah lekang, tidak pernah geser, tidak pernah berubah semangat dan idealisme bahwa Nahdlatul Ulama berjuang dengan membangun kubu perjuangan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kubu perjuangan, sebagai markas perjuangan untuk membangun peradaban yang mulia bagi seluruh umat manusia. Semoga
visi dan idealisme ini senantiasa menghidupi batin kita semua, senantiasa menyalakan api di dalam dada kita semua, seluruh kader-kader Nahdlatul Ulama, kader-kader bangsa Indonesia. Semoga perjuangan menuju peradaban mulia ini mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mendengar juga ada beberapa tugas negara terkait dengan tamu-tamu negara yang hadir pada hari ini. Jadi sejak kemarin sebetulnya sudah ada koordinasi dengan berbagai perangkat yang terkait dengan kepresidenan, seperti dengan Pas Pampres dan protokol istana dan lain-lain. Sejak kemarin sudah dilakukan hal-hal teknis yang memang diperlukan untuk kehadiran beliau, tapi memang pada saat terakhir beliau mungkin berhalangan karena ada tugas lain. Ya. Kami mendengar juga ada beberapa tugas negara terkait dengan tamu-tamu negara yang hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah kemudian ada Ketua MPR RI yang hadir, dan tadi kami mintakan sambutan dan amanat dari Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani di dalam resepsi peringatan hari ini. Mengenai Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, kami tadi malam sudah mendapatkan kabar dari beliau bahwa sedianya beliau akan berangkat, tapi beliau mengalami kendala kesehatan, sehingga beliau berhalangan untuk bisa ikut hadir. Dan tadi dari khutbah yang biasa disampaikan oleh Isam diwakili oleh salah seorang Rois Suriah, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, yang kebetulan juga adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Saya kira gitu. Sebenarnya mengenai yang lain-lain ada sebelah menteri yang memang tidak hadir dan kami belum mendapatkan konfirmasi. Ya tentu ada tugas lain, ya, termasuk Pak Saifullah Yusuf mungkin ada kesibukan lain. Ya. Nanti kita, yang jelas sesudah ini semua proses-proses organisasi akan terus kita jalankan sebagaimana mestinya untuk sampai kepada penuntasan amanat dan mandat dari Muktamar Lampung tahun 2021 yang lalu. Terima kasih. Mungkin satu lagi. Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Sultan dari Tempo, Gus. Mau tanya mengenai sikap soal Board of Peace. Ini ada Board of Peace ya. Tadi ada pernyataan dari Surya PBNU kalau dukungan Gus Yahya terkait langkah pemerintah masuk Board of Peace adalah pendapat pribadi, sementara di internal PBNU belum ada pembahasan. Nah, apakah memang seperti itu, Gus? Terima kasih. Ya, memang tidak selalu bahwa ketika ada isu-isu atau masalah-masalah masalah-masalah yang current lalu tiba-tiba langsung rapat, itu juga tidak selalu. Tapi biasanya saya menyampaikan pandangan-pandangan sesuai dengan landasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Pandangan yang kemarin saya sampaikan mengenai Board of Peace itu, Board of Peace maksud saya, itu terkait dengan nilai-nilai bahwa kita harus terus membantu Palestina. Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan Board of Peace itu mengenai sejumlah elemen-elemen atau dimensinya, tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform untuk mengupayakan, untuk membangun suatu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina. Karena ini baru muncul satu-satunya saat ini, sementara alternatif yang lain belum ada, maka kita berdasarkan visi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta di dalam
inisiatif itu tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina, bukan untuk yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih, saya kira cukup.